Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul uji beda dua mean dependent non parametric. Yang beranggotakan yang pertama ada Berina Trisni Farah Utami, ada Nurinisa Sidkiah, ada saya Selgi Priambodo, ada Silviani, dan ada Wahidah Agus Miasari. Uji Wilcoxon. Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Contoh metode statistik non-parametrik salah satunya adalah uji Wilcoxon atau Siegenic-Rank test. Wilcoxon test merupakan pengembangan dari the Sieg test. Ketelitian hasil analisis Wilcoxon test dibandingkan the Sieg test adalah tidak hanya bisa menunjukkan arah perbedaan, tetapi juga menunjukkan perbedaan antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Ini adalah langkah-langkah uji Wilcoxon. Yang pertama itu ada HO, yang kedua ada H1, yang ketiga adalah pilih paraf keberartian, yang keempat ada daerah kritis, yang kelima adalah ada hitung W1, W2, U1, U2 dari sampel bebas berukuran N1 dan N2 dengan N1 kurang dari sama dengan N2. Yang keenam ada kesimpulan. Aplikasi uji hipotesis dengan SPSS. Contoh dengan kasus seorang dokter ingin mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah pemberian obat terhadap kenaikan berat badan pasien. Berat badan dalam satuan kilogram. Berikut data yang diperoleh yang ada di tabel tersebut. Dari data di atas, pasien pertama berat badan sebelum minum obat 60 dan sesudah minum obat 62. Dan seterusnya untuk pasien yang lain. Di sini datanya sedikit dan kita anggap saja tidak diketahui distribusi dari data. Oleh karenanya, kita dapat menggunakan uji non-parametrik terhadap dua sampel yang berpasangan dari data di atas. Pada kasus ini, kita tidak perlu melihat perbedaan berat badan, karena perbedaan dihitung dengan nilai Y kurang X, di mana Y sama dengan sesudah, sedangkan X sama dengan sebelum. Tetapi kita fokus pada naik atau turunnya berat badan secara signifikasi setelah minum obat. Sebelum dimasukkan datanya ke dalam program SPSS, terlebih dahulu buat hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan tidak H0, tidak terdapat kenaikan berat badan pasien yang bermakna antara sebelum dan sesudah minum obat. H1, terdapat kenaikan berat badan pasien yang bermakna antara sebelum dan sesudah minum obat. Pengujian statistik jika Z hitung kurang Z tabel atau nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika Z hitung lebih dari Z tabel atau nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi terimalah H1. Selanjutnya ada langkah-langkah menggunakan SPSS.
Yang pertama ada buka program SPSS sampai muncul seperti gambar berikut. Kemudian yang kedua di sebelah kiri bawah ada dua pilihan, yaitu data view dan variable view. Yang ketiga ada klik variable view untuk menentukan variabel data. Kemudian isi variable view, baris pertama pada kolom name ketika sebelum pada kolom desimal ganti 2 menjadi 0, pada label ketik sebelum minum obat, dan baris kedua pada kolom name ketik sesudah pada kolom desimal ganti 2 menjadi 0. Pada label ketik sesudah minum obat. Sedangkan pada kolom lain abaikan saja jika sudah terlihat seperti gambar berikut. Di situ ada gambarnya. Kemudian yang selanjutnya, klik data view ada di sebelah kiri variabel view. Lalu isikan data pada kolom sebelum dan sesudah. Jika sudah terlihat seperti gambar berikut. Kemudian perhatikan pada menu bar paling atas, silahkan pilih Analyze. Non-parametric test, kemudian legasi dialog, 2 relative sampel atau seperti gambar berikut. Yang ketujuh, setelah diklik 2 relate samples, maka muncul seperti gambar berikut. Yang kedelapan, pada kotak test pairs, masukkan sebelum minum obat ke dalam kolom variabel 1 dan sesudah minum obat masukkan ke dalam kolom variabel 2. Lalu pada test type centang Wilcoxon atau terlihat seperti pada gambar berikut. Yang kesembilan, jika sudah, langkah terakhir klik OK, berikut hasil outputnya. Interpretasi hasil. Tabel rank. Pada tabel rank, kita dapat mengetahui nilai selisih atau nilai beda plus atau minus. Misalnya pada data baris pertama pada soal nilainya 60 min 62 sama dengan min 2, 56 min 60 sama dengan min 4, dan seterusnya. Setelah dihitung nilai selisih kemudian diberi ranking dari nilai kecil sampai yang besar. Sehingga didapat pada kolom N di tabel ranks diperoleh ranks negatif ada 4 data dan ranks positif ada 12 data, yaitu 4 plus 12 sama dengan 16. Sedangkan TIS itu dikarenakan ada data yang sama pada baris ke-9 dan 10, yaitu nilai 77 pada soal. Jadi, jumlah keseluruhan data adalah 4 ditambah 12 ditambah 2 sama dengan 18 data. Kemudian kita dapat mengetahui min rank dan sum of rank dari banyaknya dan data dan negatif rank dan positif rank. Tabel tes statistik. Pada tabel tes statistik didapat nilai Z hitung adalah min 2628, sedangkan nilai Z dapat diperoleh dari tabel Z dengan alfa 5% atau 0,05 nilainya sekitar min 1645 dengan tanda negatif disesuaikan saja tergantung output dari Z hitung. Sedangkan pada nilai SIM, SIG 2 mintai diperoleh 0,09. Karena Z hitung lebih besar Z tabel yaitu min 2,6 min 2628 lebih besar dari min 1645 atau nilai SIG 0,009 lebih kecil dari 0,05 sesuai dengan pengujian statistik yang kita gunakan, maka H0 ditolak, jadi terimalah H1.
Kelebihannya yang pertama tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametrik. Karena statistik non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematik yang rumit seperti halnya statistik parametrik. Yang ketiga, statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik atau nominal dengan jenjang atau ordinal. Yang keempat, kadang-kadang pada statistik non-parametrik tidak dibutuhkan urutan atau jenjang secara formal karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Yang kelima, pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Untuk kekurangannya, yang pertama, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Yang kedua, statistik non-parametrik mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Untuk kesimpulannya, statistik non-parametrik adalah statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Jadi, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.